Ada pasien saya yang bilang bahwa dia punya alter ego yang kadang-kadang muncul sesekali waktu. Tentang alter ego ini, istilahnya sudah terlalu populer. Karena banyak novel ataupun film yang menyatakan bahwa seseorang punya 2, 3, 4, 5, bahkan 16 alter ego. Kisah yang terkenal itu tentang Sibyl yang punya beberapa alter ego, di mana ada satu yang merencanakan perbuatan kriminal, yang satu pendendam, yang satu pemaaf, dan macam-macam. Kalau saya, kesimpulan atau teori tentang alter ego ini lebih banyak didasari oleh tumbuh kembang yang memang kita mudah sekali dan mekanisme memori di otak kita tidak bisa mengingat apa yang terjadi di masa lalu dengan detail. Jadi ketika sifat kekanak-kanakan muncul, itu berarti kenangan ataupun trauma masa lalu kita, sifat kita yang membuat kita nyaman, ada di zona nyaman di masa lalu itu muncul di permukaan dan mendominasi pikiran, emosi, dan perilaku kita. Seperti boneka Matryoshka ini boneka dari Rusia ya. Ini menggambarkan di dalamnya itu banyak boneka-boneka kecil. Ini menggambarkan bahwa kepribadian seseorang itu dipengaruhi juga dari tumbuh kembang di masa kecilnya. Memang sampai batas 5 tahun, memori kita sama sekali hampir gelap. Apa yang terjadi di bawah 5 tahun. Itu yang sangat menentukan basic dasar kepribadian kita di masa-masa dewasa sampai sekarang, di masa tua misalnya. Jadi ketika kita mau memperbaiki kondisi psikologis kita, mental kita, misalnya kita kena gangguan mental. Sekarang kan mental health begitu ngetrennya ya. Ada baiknya kita kadang-kadang merenung ya. Atau kita menapakin masa-masa kecil kita, entah dari album foto atau apa. Dari situ kita mulai mempelajari apa sih titik perkembangan yang membuat saya seperti ini, yang membuat aku seperti ini. Apakah dulu di masa kecil dulu aku pernah takut dengan sesuatu? Apa pernah ditakut-takuti oleh orang? Atau juga punya pengalaman buruk tertentu di masa lalu? Kalaupun memang bisa, pengalaman buruk itu kita maafkan. Lapis demi lapis itu seperti bawang. Walaupun kita mengupasnya hampir dengan menangis, tetapi akhirnya kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kepribadian kita. Setiap orang akan belajar terus sampai tua. Tetapi satu hal, ketika kita mendapatkan ada yang tidak benar di masa lalu, itu satu jalan terbaik itu memaafkan. Paling enggak hari ini kondisi terbaik di mana kemungkinan-kemungkinan terburuk di masa lalu yang terjadi itu tidak terjadi, dan sekarang kita masih mampu mengubah masa depan kita. Kita tutup perlahan-lahan masa lalu, tapi sesekali kita buka boleh, tetapi dengan rasa yang senang, dengan rasa syukur. Jadi tidak dengan rasa benci, tidak dengan rasa dendam atau penyesalan terhadap masa lalu. Memaafkan itu melepaskan rasa sakit, membuat beban di punggung kita berkurang dan bisa melangkah maju ke depan lebih baik.